Oke, teman-teman, kita akan coba kupas lagi nih salah satu kesenian atau budaya yang digeluti oleh Abah selaku maestro dalang ya, wayang. Nah, Abah boleh diceritakan seperti apa sih awal mulanya Abah menggeluti dunia dalang ini sih? Ya, makasih. Jadi ini menurut saya itu nggak belajar. Oh, nggak belajar? Nggak belajar. Karena saya dari kecil, kalau musim orang tua saya manggung itu terus ke panggung. Jadi dari kecil saya sudah bisa mainkan wayang, sudah bisa memainkan gamelan. Dari semenjak usia 5 tahun lah anak, ya ideng, orang sudah bilang anak sudah ideng. Dari usia segitu saya sudah hafal gamelan, saya sudah bisa memainkan wayang. Itu, mas, kita bicara wayang. Jadi kalau cara belajar, ya mungkin belajarnya dengan cara itu. Namanya apa istilahnya? Karena saya orang bilang saya ini orang otodidak. Kan? Jadi orang yang mungkin karena ibu saya dalang, bapak saya dalang, leluhur saya juga dalang, buyut saya juga dalang, mungkin saya keserpan mungkin. Nitis? Iya, ketitisan. Ya, seperti itu. Jadi saya tuh kalau mulai belajar ya enggak, malah belajarnya tuh setelah jadi dalang saya banyak belajar. Banyak belajar ya ilmunya wong wayang gitu. Kalau orang wayang tuh enggak asa main ngadu-ngadukan wayang, enggak asa suluk, enggak asa apa. Tapi kan kita harus punya materi. Materi obrolan wayang. Makanya saya banyak gurunya tuh setelah menjadi dalang wayang. Dan sebelum jadi dalang wayang pun, setelah usia saya di 15 tahun, nah saya banyak berguru. Apakah itu ke kiai-kiai, ke ya semacam guru. Saya dulunya kan bergaul dengan orang Cina, saya berguru paham Katolik, berguru paham Cina dan lain sebagainya, agama-agamanya tuh. Semua buku-buku agama saya punya, buku Kristen, buku Konghucu, buku Buddha, buku Hindu saya punya. Saya belajar, bukan saya untuk memegang itu, tapi untuk perbandingkan ajaran agama lain dengan ajaran agama saya gitu. Di samping itu saya banyak berguru pada kiai, kayak guru-guru di Cirebon saya, pangeran-pangeran sama guru-guru saya, termasuk yang terakhir Mama Pangeran Yusuf. Itu terakhir guru saya. Jadi semua guru-guru saya, Pangeran Sepuh, Pangeran Balong yang di Sumber, Pangeran Angkawijaya yang di Balan, Mama Pangeran Trusmi, Mama Pangeran Suryaningrat di Cirebon, semua itu guru-guru saya. Tapi gurunya guru ilmu kehidupan manusia. Kehidupan ya. Nah, terkait dengan wayang, berarti kan Abah itu menggeluti wayang kulit. Ya. Nah, dalam wayang kulit itu sebenarnya asal mulanya itu kapan sih adanya wayang kulit itu, Bah? Mungkin ada cerita-cerita dari leluhur Abah gitu? Kalau ada wayang, ya saya buku-bukunya juga banyak buku-bukunya. Jadi dari mulai adanya Masjid Demak. Oh, Masjid Demak. Ya. Pada waktu peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengajukan bagaimana peresmiannya ada hiburannya wayang. Gitu. Intinya ya buat dakwah dan ada satu catatan. Kan pada waktu itu orang masih banyak Buddha, masih banyak Hindu. Orang yang mau nonton wayang nggak usah bayar, asal gelem sunat karo masa sadat. Syaratnya 2? Syarat cuma 2, bahasa sadat dengan sunat. Yang nyunatnya tidak bayar. Saya. Gitu. Nah, orang wali zaman dulu begitu set, udah selesai, nggak basah, nggak apa, baras, ya bisa nonton wayang semalaman. Jadi kalau beranjak dari sejarah itu yang ada, bukunya juga saya ada. Jadi mungkin dari abad itulah. Jadi perkembangan wayang kulit itu, ya lebih kurangnya kita tinggal ingat-ingat Masjid Demak aja. Untuk di kita di sini, Karena kita madhabnya adalah ke Masjid Demak. Iya. Adanya wayang di Cirebon itu ya. Iya. Nah, itu berarti tujuan awalnya itu adalah untuk siar Islam. Siar Islam. Enggak lain, cuman pun bertahap itu. Tidak langsung wayang kayak gini. Tidak langsung. Dulunya pertama ada wayang tuh beber gitu. Wayang beber. Wayang beber. Ya, cuman semacam lawon ini ya. Gambar aja tuh kalau ceritanya paman cerita Rama. Ya udah menceritakan cerita Sri Rama sedang berkumpul dengan saudaranya mau merencanakan menyerang Alengka. Nanti ganti wayang lagi, cabut yang ini, ganti lagi. Ini Raja Alengka Prabu Dasamuka sedang mengumpulkan prajuritnya untuk melawan
tentara dari Pancawati cabut lagi, seperti itu. Wayang beber namanya. Setelah wayang beber, sekian tahun, sekian abad kemudian ganti, yaitu namanya tuh wayang krucil. Krucil. Wayang krucil, semacam boneka. Oke. Bukan wayang golek ya? Bukan. Bukan. Jadi bentuknya mah kayak wayang golek, tapi bukan digagang, kan. Jadi kayak boneka lah gitu. Setelah wayang krucil, terus ganti lagi yang apa namanya? Rajanya raja perempuan. Itu di abad ke-8. Abad 8. Abad ke-8, jadi itu tahun 800. Ya. Berarti kalau dari situ, wayang itu sebelum tahun 800 sudah ada. Oh. Kan itu. Itu saja tuh ganti wayang sebelum wayang Parwa itu. Sebelum wayang Purwa seperti kita sekarang ini. Itu abad ke-8 itu di Trenggalek. Raja perempuan. Mungkin kemakan turun kesininya sampai dengan adanya Majapahit. Ganti dengan wayang krucil, wayang kuda. Makanya nama wayangnya tuh semacam kuda lalean, kuda sembagi. Itu biasanya berlaku di dalam wayang golek. Wayang golek Jawa. Yang bentuknya semacam, bukan kulit, bentuknya semacam golek. Golek. Nah, boneka. dan yang terakhir di Cirebon mengembangkan wayang Parwa. Parwa itu artinya asal. Malah disebutnya gak wayang Purwa. Purwa. Ya, Purwa itu asal. Nah, itu pun bentuknya nggak langsung begitu. Outnya ya cuman gambar bentuk wayang aja, terus pada ada gambar matanya, pada ada gambar mulutnya, nggak ada cetah, nggak apa, nggak ada tangannya, nggak ada apa gitu. Sekian puluh tahun kemudian baru disempurnakan, dibolongin gitu, ditanganin, bisa diucang-acung gitu. Itu berproses, wayang. Oh, prosesnya itu lama ya? Waduh, lama dari banget. Pertama abad ke-8 sampai dari abad ke-8 sampai ya sekarang itu ke abad 15-an katakan. Ya agak sempurna itu di abad ke-15-an. Abad ke-15 itu adalah udah ada bentuk, perubahan. Udah bentuk ya, bentuk Iya, udah wayang. bentuk. Nah, dari wayang yang sekarang itu sebenarnya ada berapa tokoh sih, Bah? Tokoh wayang. Tokoh wayang itu. Jadi patokan sih cuma Pendawa Astina dan Alengka dan Ayogja. Cuma itu. Kalau Alengka Ayogja namanya Ramayana, cerita Alengka. Mungkin sudah mendengar, sudah lihat. Kalau Mahabharata, yaitu cerita Baratayuda, Pendawa dengan Astina. Itu pun filosofinya sangat tinggi sekali. Astina 100, Pendawa itu 5 orang. Jadi kita hidup itu ada 5 faktor melawan nafsu setan yang 100. Itu filosofinya. Gitu. Jadi, makanya dalam Baratayuda meskipun itunya 100, musuhnya Pendawa cuma 5 orang, tapi kalah aslinya itu karena nafsu setan kalah oleh sifat-sifat kemanusiaan yang punya akal, yang punya teori dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya wayang-wayang itu banyak ya? Banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya. Jadi kalau itu wayang Alengka itu Raja Rahwana, ininya Sri Rama. Rahwana itu bahasa Jawa. Rah itu dalam artian darah. Wana itu hutan. Orang yang berdarah hutan. Banyak sekarang orang yang berdarah hutan. Banyak. Artinya merasa aku. Iya. Sombong gitu. Songong. Akulah yang paling. Gitu. Raja hutan lah ya. Iya. Menggambarkan. Jadi dalam artian setelah saya resapi, oh ini filosof kehidupan manusia. Sebetulnya Pendawa Astina, Pendawa itu cuma 5. Kita ini 5, ada 5. Warna merah, warna kuning, warna putih, warna hitam, dan warna baku. 5. Melawan 100. Astina itu semuanya 100. Namanya Baratayuda. Barata itu keluarga, Yuda itu perang keluarga. Bukan perang saudara dengan saudara sebenarnya. Cuman perang di dalam hati kita. Kemurkaan dengan kebaikan. Kalau kebaikan kalah oleh kemurkaan, ya kita jadi orang yang ya paling tidak urusannya dengan tahanan kan seperti itu. Tapi kalau kita menang dalam kebaikan, insya Allah kita ya paling tidak akan terhormat lah, akan dihormati orang kan seperti itu. Berarti itu sebenarnya muatan maknanya itu lebih ke diri sendiri ya. Lebih ke diri ngaji sendiri. Diri lah ya. Iya. Ngaji diri kita bahwa
ya sebenarnya di pewayangan itu adalah mencerminkan diri kita. Ya. Bertarung itu sebenarnya bukan bertarung secara fisik dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri ya, Pak. Diri kita sendiri loh. Itu ya teman-teman, muatan dari wayang itu sangat luar biasa ya. Ya, Leluhur orang kita bilang itu, seperti itu. Kalau saya dalangnya ya salah. Kepengen dalam kan gitu. ya kalau Abah kan udah biasa lah memainkan. Bah, dalam dalang itu sebenarnya kan ada cerita ya. Cerita wayang itu sebenarnya ada berapa cerita sih? Oh banyak. Banyak. Namanya juga ada galur. Hah? Galur itu semacam sejarah ya. Ya. Ada juga semacam petilan. Petilan itu percampuran dari galur dengan karangan. Dan yang ketiga karangan. Gitu. Kalau galur ya menceritakan galurnya apa yang diambil Mahabharata atau Ramayana. Kalau galurnya Mahabharata ya menceritakan Astina, Pandawa. Kalau Ramayana ya menceritakan Rahwana dengan Sri Rama, soalnya itu. Dan itu sebenarnya cerita-cerita dari apa agama Hindu Buddha ya? Iya. Ceritanya itu kan? Iya, iya. Nah, setelah Sunan Kalijaga membuat wayang, mulai digeser. Ya. Digeser dan semua dirubah, tapi tidak terlalu jauh dengan patokannya. Ya. Seperti harinya. Contoh di Mahabharata, seorang Durna di Indianya guru besar, orang terbaik. Tapi di Cirebon, Durna itu orang terjelek, terjahat, digambarkan kan itu. Ya. Karena dari bahasa Daruna, Ya. bahasa Arabnya kan dari Daruna. Daruna itu kan kenakalan. Ya. Nah, di Cirebon digambarkan Daruna itu orang nakal. Ya. Gitu. Tapi di sana di Indianya orang baik kok, seorang pendeta, seorang guru besar. Ya. Itu. Dan banyak hal-hal yang disilaukan oleh wayang kulit Cirebon. Disilaukan seperti halnya nama-nama wayangnya, seperti halnya nama-nama ini. Seperti halnya ada nama Pancakomara. Pancalima Komara itu kan halus ya. Ya. Orang yang pula 5 yang halus, manusia semua punya 5 hal yang halus yang dari warna yang 4 tadi gitu. Jadi ada juga yang menyamarkan Pancakomara itu sebenarnya petunjuk halus, tapi di wayang kulit Cirebon Pancakomara itu anaknya Raja Hastina. Ya, yang ada di sini Pancakomaranya Pandawanya tuh nggak ada, adanya anaknya Dharma Kusuma, ngarannya Raden Pancawala malah. Itu Pancalima Wala itu artinya bergerak menuju kebaikan. Wala itu. Dulunya wayang kulit itu cat wayang itu nggak seperti sekarang. Catnya nggak seperti sekarang. Ya cuma hitam aja, muka aja dicat hitam, ke bawahnya dicat putih atau grom. Sebelum ada grom mungkin cat kuning pada. Tapi dengan kemajuan pola pikir para seniman penatah gitu ya, para seniman penggarap, akhirnya direkayasa sedemikian rupa dengan pakai cat berwarna-warna dan pakaiannya pun diwarnai macam-macam. Karena apa? Dasarnya dari sana seni itu artinya indah. Jadi untuk perbuatan mereka itu indah dipandang orang. Jadi dalam wayang pun sudah ada sebelum maknanya, sebelum ilmunya, dari wayangnya saja sudah ada makna, diperindah. Jadi kira-kira orang itu senang lihat wayang itu, dan kita pun hidup orang itu senang lihat kita. Bukan senang karena kita borak suka ngasih, bukan. Tapi karena mungkin ya dasarnya, latar belakang pendidikannya, terus latar belakang pribadiannya dan kebaikannya dan lain sebagainya kan gitu.